Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel Supriyadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Gan. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Perintah Kaisar Naga. Selamat mendengarkan. Sosoknya berkelebat dan dia pun menyusul dalam sekejap. Dia sangat cepat, bagaikan kilatan petir, dan dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Dewa Yun Miao. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian api dan menyusul Dewa Yun Miao dalam 2 langkah. Langkah pengendalian api dapat meningkatkan kecepatannya dalam sekejap, jadi bagaimana sang Dewa Yun Miao bisa lolos? Kemudian, dia menggendong Dewa Yun Miao kembali seperti seekor ayam. Gerakannya santai dan kasual, seolah-olah Dewa Yun Miao tidak mampu menahan tangannya sama sekali. Ah, bagaimana ini mungkin? Ketika para pendeta setan melihat ini, wajah mereka menjadi pucat. Mereka tahu bahwa bahkan Master Abadi Yun Miao bukanlah tandingan pemuda ini, dan mereka pasti akan mati hari ini. Hati mereka dipenuhi keputusasaan, seolah-olah mereka telah melihat kematian datang. Chen Ping melemparkan Yun Miao Xianzun ke tanah dan berkata dengan dingin, "Katakan padaku. Kenapa kau melarikan diri?" Ada kesan keagungan di matanya, seolah-olah dia sedang menghakimi seorang penjahat. Dewa Yun Miao gemetar dan berkata, aku mengenalmu." Ada nada takut dalam suaranya, dan tubuhnya meringkuk tanpa sadar. Chen Ping bertanya dengan ragu, "Apakah kamu mengenalku?" Ada sedikit rasa ingin tahu di matanya, dan dia ingin tahu mengapa Dewa Yun Miao mengenalnya. Dewa Yun Miao mengangguk dan berkata, "Ya, waktu aku di kuil, aku dengar Master Istana ke-6 menyebutmu. Dia bilang kau orang yang sangat berbahaya dan berpesan agar kami berhati-hati." Ada nada kagum dalam suaranya, seolah-olah Chen Ping adalah seseorang yang ditakutinya. Chen Ping tiba-tiba menyadari, jadi kamu dari kuil. Ada ketajaman di matanya, seolah-olah dia telah melihat kekuatan di balik Master Abadi Yun Miao. Yun Miao yang abadi segera berkata, "Ya, aku adalah bawahan dari Master Istana ke-6 Kuil Suci. Aku diperintahkan untuk datang ke sini untuk memurnikan batu-batu roh menjadi batu-batu abadi dan kemudian menyerahkannya kepada Master Istana ke-6. Ada nada tak berdaya dalam suaranya, seolah dia terpaksa melakukan semua ini. Chen Ping berkata dengan dingin, "Bagaimana mungkin Master Istana ke-6 tahu cara memurnikan batu roh menjadi batu abadi?" Ada kecurigaan di matanya, dan dia ingin tahu rahasia apa yang disembunyikan kuil di balik ini. Master Abadi Yun Miao hendak berbicara ketika langit yang jauh tiba-tiba tertutupi awan gelap, dan aura yang lebih kuat dan lebih jahat datang ke arahnya. Aura jahat itu bagaikan binatang buas kuno, menyerbu dengan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia, dan dalam sekejap mata, aura itu menyelimuti seluruh alam Yuande. Udara yang awalnya stagnan tampaknya digenggam erat oleh tangan besar yang tak terlihat, membuatnya sangat sulit untuk bernapas. Para biksu iblis yang masih bergelut dalam jurang keputusasaan tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap ke langit, seakan-akan mereka tiba-tiba melihat fajar yang cerah di tengah kegelapan. Cahaya kegembiraan di mata mereka bagaikan api yang menyala-nyala, seketika mengusir rasa takut dan putus asa sebelumnya. Ya, seorang abadi tingkat tinggi telah tiba. Suara seorang kultivator iblis bergetar karena kegembiraan yang tak terkendali, dan nadanya seolah-olah dia melihat kedatangan sang penyelamat. "Kita selamat sekarang. Aura Tuan ini jauh lebih kuat daripada aura Dewa Yun Miao," seru seorang kultivator iblis lainnya, wajahnya dipenuhi kegembiraan karena selamat dari bencana. "Pasti orang kuat di balik guru abadi Yun Miao. Hanya orang kuat seperti inilah yang bisa memiliki aura mengerikan seperti itu," kata seorang kultivator iblis lain dengan yakin, matanya penuh kekaguman dan harapan. Di sisi lain, wajah Li Qingshan dan yang lainnya langsung berubah sepucat kertas, seolah-olah tertutup lapisan es tebal. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat, buku-buku jari mereka memutih karena kekuatan yang luar biasa,
dan tubuh mereka gemetar tanpa sadar, bagaikan dedaunan yang tertiup angin. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa napas yang datang ke arah mereka mengandung kebencian tak berujung dan tekanan yang mengerikan. Dibandingkan dengan aura Yun Miao abadi sebelumnya, aura ini lebih dari satu tingkat lebih kuat. Itu adalah kekuatan mengerikan yang tampaknya dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan sungai serta merobek langit. Kekuatan ini membuat mereka merasa sangat tidak berdaya, seolah-olah mereka adalah seekor semut yang menghadapi gunung yang menjulang tinggi. Dermawanku, aura ini mungkin berasal dari makhluk yang lebih kuat dari alam yang lebih tinggi. Suara Li Qingshan bergetar, dan setiap kata seakan tercekat di sela-sela giginya. Ia menatap langit, matanya dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Alam abadi bumi adalah eksistensi legendaris di alam Yuande. Kau harus berhati-hati. Para biksu lain yang diselamatkan juga menunjukkan ekspresi khawatir, mata mereka menunjukkan kekaguman terhadap pria kuat yang tidak dikenal itu dan kekhawatiran terhadap keselamatan Chen Ping. Beberapa orang bahkan secara tidak sadar mengambil setengah langkah mundur, tetapi tindakan kecil itu menyingkapkan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Di mata mereka, Master Abadi Yun Miao adalah jurang yang tidak dapat diatasi dan jurang yang tidak dapat diatasi. Sekarang, sebenarnya ada orang yang lebih kuat yang datang daripada Master Abadi Yun Miao. Sebelumnya, Chen Ping mampu menghancurkan Master Abadi Yun Miao, yang sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban di mata mereka. Namun kini, menghadapi sosok perkasa di alam abadi bumi, mereka dipenuhi keputusasaan dan merasa bahwa Chen Ping mungkin takkan menang. Awan bergulung-gulung hebat diterpa angin kencang, bagaikan gelombang yang bergulung-gulung. Sosok berjubah hitam perlahan turun dari awan, dan penampilannya tampak menggelapkan seluruh dunia. Ia tinggi, bagaikan gunung yang menjulang tinggi, dikelilingi kabut hitam. Kabut itu tampak hidup, terus berputar dan bergulung, memancarkan aura jahat yang menjijikkan. Setiap kali Anda melangkah, tanah di bawah kaki Anda retak menjadi garis-garis halus, seolah-olah dipotong oleh pisau tajam yang tak terlihat. Energi spiritual di udara seakan tercemar oleh aura jahatnya, menjadi keruh. Udara yang tadinya segar dan menyenangkan kini dipenuhi bau busuk yang menyengat. Dia menatap ke seluruh tempat itu, matanya yang dingin bagaikan dua belati yang tajam, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Yun Miao Xianzun, yang digenggam Chen Ping. Tatapannya sedingin pisau, seolah bisa membekukan seseorang seketika. Yun Miao, siapa yang menyuruhmu bicara begitu banyak? Suara pria berjubah hitam itu serak dan parau, seperti dua potong logam berkarat yang bergesekan keras. Setiap kata yang diucapkannya penuh dengan keagungan yang tak terbantahkan, seolah-olah ia adalah penguasa dunia ini dan tak seorang pun bisa melawan kehendaknya. Ketika Dewa Yun Miao mendengar suara ini, tubuhnya langsung bergetar hebat, seolah-olah tersambar petir. Mulutnya yang hendak berbicara, terkatup rapat, dan kepalanya tertunduk lebih dalam lagi, seakan-akan ingin mengubur dirinya di dalam tanah. Ia bahkan tak berani bernapas, butiran keringat mengalir di dahinya, membasahi pakaiannya. Ketakutan di wajahnya bahkan lebih intens daripada saat ia menghadapi Chen Ping, seolah-olah pria berjubah hitam di hadapannya adalah iblis yang bisa menghancurkannya menjadi abu kapan saja, dewa kematian dari neraka. Chen Ping mengangkat alisnya, dan sekilas tatapan jijik terpancar di matanya yang awalnya tenang. Dia melemparkan Dewa Yun Miao ke tanah dengan jentikan ringan. Dewa Yun Miao jatuh tersungkur ke tanah seperti karung robek, menimbulkan suara tumpul. Chen Ping menatap tajam ke arah pria berjubah hitam itu, matanya memancarkan keberanian yang tak kenal takut. Siapa kau? Beraninya kau menghentikanku? Apa kau tidak takut mati? Pria berjubah hitam itu sepertinya mendengar lelucon yang sangat lucu. Ia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti teriakan burung hantu malam, tajam dan menusuk. Kabut hitam berputar-putar karena tawanya,
seolah-olah sekelompok setan yang marah sedang mengaum. Kematian, di alam Yuande ini, tak seorang pun berani mengucapkan kata itu kepadaku. Wah, apa menurutmu hebat sekali bisa melenyapkan secuil sampah dari alam Sanxian? Wajah lelaki berjubah hitam itu penuh penghinaan, matanya penuh penghinaan terhadap Chen Ping. Dia melangkah maju, dan langkahnya ini seakan menginjak hati setiap orang. Momentum di tubuhnya tiba-tiba melonjak, seperti tsunami yang mengamuk, menyapu ke arah Chen Ping. Tekanan dari tingkat kedua alam abadi duniawi bagaikan beban 1000 pon, membuatnya sulit bernapas. Para biksu iblis di sekitarnya berlutut di tanah, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Mereka bahkan tak punya tenaga untuk mengangkat kepala, seolah-olah ditekan ke tanah oleh kekuatan tak terlihat. Li Qingshan dan yang lainnya bahkan lebih pucat, bagaikan selembar kertas putih. Mereka tercekik oleh tekanan dan nyaris tak mampu menopang diri agar tak jatuh. Kaki mereka terasa berat seperti ditusuk timah. Dengarkan baik-baik, tatapan tajam terpancar di mata pria berjubah hitam itu. Tatapannya bagaikan ular berbisa, membuat orang bergidik. Aku adalah petugas penegak hukum Istana Dao Jahat, diperintahkan untuk mengawasi pemurnian batu abadi di alam Yuande. Kau telah menghancurkan rencana Istana Dao Jahatku dan berani menyerang Yun Miao. Kau benar-benar mencari kematian. Ia terdiam, nadanya penuh penghinaan, seolah Chen Ping hanyalah seekor semut yang bisa dengan mudah ia remukkan sampai mati. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari alam Yuande sekarang juga dan tinggalkan semua batu abadi yang kau ambil. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi abu hari ini, tanpa memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi. Ketika para biksu iblis mendengar kata-kata, Aula Dao Jahat, mereka begitu gembira hingga gemetar. Mata mereka penuh dengan fanatisme, seolah-olah mereka melihat harapan untuk balas dendam. Itu Istana Jalan Jahat. Istana Jalan Jahat yang konon menguasai seluruh alam bawah. Yang mulia sungguh perkasa, bunuh bocah ini dan balaskan dendam kami. Dia jelas tidak bisa mengalahkan penguasa Istana Jahat. Sekarang kita selamat. Mereka berteriak satu demi satu, suara mereka dipenuhi kekaguman terhadap pria berjubah hitam dan kebencian terhadap Chen Ping. Chen Ping sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Aula Dao Jahat juga terlibat, dan dilihat dari reaksi para pembudidaya iblis ini, sepertinya mereka tidak asing dengan Aula Dao Jahat. Menariknya, para biksu kuil dewa mengikuti para biksu kuil kejahatan dan mengendalikan alam Yuande pada saat yang sama. Hati Li Qingshan dan yang lainnya mencelos. Mereka telah lama mendengar nama Istana Jalan Jahat. Kekuatan itu membuat banyak orang gemetar ketakutan. Bahkan para dewa di surga pun waspada. Petugas penegak hukum di depan mereka hanya berada di tingkat kedua alam abadi duniawi. Menurut mereka, sekuat apapun Chen Ping, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan lawan sekuat itu? Mata mereka dipenuhi keputusasaan, seolah-olah mereka telah melihat kegagalan Chen Ping. Aula Jalan Jahat, Chen Ping tiba-tiba tertawa, senyumnya santai dan alami, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang menarik, seolah-olah pria berjubah hitam di depannya hanyalah seorang badut. Kupikir aku ini orang yang kuat, tapi ternyata aku hanya anjing dari kuil jahat. Wajah lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba berubah muram, bagaikan langit sebelum badai, tertutup awan gelap. Niat membunuh terpancar di matanya, dan tatapan itu seakan mampu mencabik-cabik Chen Ping. Nak, beraninya kau menghina Istana Dao Jahatku. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu batas kemampuanmu sendiri. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya, dan kabut hitam itu langsung mengembun menjadi cakar iblis raksasa. Cakar itu sebesar bukit, dan mencengkeram Chen Ping dengan suara siulan yang merobek udara. Cakar ini mengandung semua kekuatan tingkat kedua alam abadi bumi, dan hampir tak terhentikan di alam Yuande. Ruang di sekelilingnya terpelintir dan terdistorsi, seakan-akan kain kusut. Kemanapun cakar iblis itu lewat, udara terbakar dan menimbulkan suara berderak-derak, seolah-olah badai dahsyat akan datang.
Para biksu iblis semuanya memperlihatkan ekspresi gembira, mata mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka ingin menyaksikan sendiri adegan Chen Ping dicabik-cabik. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum kejam, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan daging dan darah Chen Ping beterbangan di mana-mana. Li Qingshan dan yang lainnya memejamkan mata, tak berani menyaksikan adegan selanjutnya. Hati mereka dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan, seolah-olah Chen Ping akan menghadapi bencana yang tak bisa ia hindari. Namun, tepat ketika cakar iblis hendak menangkap Chen Ping bergerak. Pergerakannya tampak acak, namun penuh dengan misteri tak berujung. Ia hanya mengangkat tangan kanannya pelan-pelan, telapak tangannya menghadap cakar iblis raksasa itu. Tak ada gerakan aneh, bahkan napasnya pun tak berfluktuasi, seolah-olah ia sedang menghadapi serangga terbang tak berarti. Ledakan, terdengar suara ledakan tumpul, seperti guntur yang menggelegar di telingaku. Cakar hitam itu langsung hancur dan menghilang menjadi kabut hitam. Kabut hitam itu bagaikan asap yang tertiup angin, lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Segera setelah itu, sebuah kekuatan tak terlihat menyerang balik lengan pria berjubah hitam itu. Kekuatan itu bagaikan ular berbisa yang ganas, menjalar dengan cepat di sepanjang lengan pria berjubah hitam itu. Senyum puas di wajah pria berjubah hitam itu langsung membeku, digantikan oleh ekspresi ngeri yang luar biasa. Matanya terbuka lebar, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling mengerikan di dunia. Dia merasakan suatu kekuatan yang tak tertahankan mengalir ke dalam tubuhnya, seketika menghancurkan meridian dan dantiannya. Kekuatan itu bagaikan air pasang yang bergulung-gulung, mendatangkan malapetaka di tubuhnya, meninggalkan kekacauan dimanapun ia lewati. Ia bahkan tak sempat berteriak. Tubuhnya jatuh terbanting ke tanah seperti bola yang dihantam benda berat, berdarah dari ketujuh lubangnya, dan napasnya langsung terhenti. Penegak hukum Balai Dao Jahat, yang berada di alam abadi duniawi tingkat kedua, bahkan tidak sanggup menahan serangan Chen Ping dan ditampar hingga mati. Tubuhnya yang tadinya tinggi kini tergeletak di tanah bagaikan anjing mati, tak lagi semegah dulu. Seluruh tempat itu hening. Para biksu iblis, yang sedari tadi bersorak-sorai, kini membekukan senyum mereka, mulut mereka menganga lebar, mata mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan, seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Tubuh mereka gemetar tak terkendali, seolah-olah mereka tengah dilanda mimpi buruk yang mengerikan. Li Qingshan dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata dan melihat tubuh pria berjubah hitam tergeletak di tanah. Mereka kemudian menatap Chen Ping dengan wajah tenang dan tercengang. Pikiran mereka menjadi kosong, seolah tersambar petir. Tekanan mengerikan yang baru saja mereka rasakan, ahli alam bumi abadi yang tak terkalahkan di mata mereka benar-benar dibunuh oleh Chen Ping hanya dengan satu tamparan. Ini di luar imajinasi mereka dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Apakah ini benar? Beberapa orang bergumam sendiri, suara mereka gemetar, dipenuhi keraguan dan ketakutan. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat, tak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Chen Ping bertepuk tangan seakan-akan ia hanya membersihkan debu di tangannya, gerakannya mudah dan alami. Kemudian, ia menatap Yun Miao, dewa abadi yang masih gemetar, dan nadanya setenang seolah-olah ia sedang menanyakan hal sepele. Sekarang, lanjutkan. Bagaimana Master Istana ke-6 tahu metode pemurnian batu abadi? Dewa Yun Miao menatap mayat lelaki berjubah hitam di tanah, lalu menatap Chen Ping, dan menjadi sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar tak terkendali, bagaikan daun yang tertiup angin. Dia tak berani menyembunyikannya lagi, dan segera naik ke atas dan berlutut di tanah, sambil berkata dengan suara gemetar, akan kuceritakan. Akan kuceritakan semuanya. Master Istana ke-6. Master Istana ke-6 mengetahuinya dari Master Istana ketiga. Bagaimana Master Istana ketiga bisa tahu secara spesifik? Aku tidak tahu. Wajahnya penuh ketakutan dan putus asa, seolah-olah Chen Ping adalah dalang yang dapat memutuskan hidup atau matinya.
Mungkinkah Tuan Ketiga Kuil Suci telah berkolusi dengan Aula Jalan Jahat? Chen Ping mengerutkan kening. Kau tahu, Kepala Istana Ketiga adalah pejabat tinggi kuil, dan kuil adalah organisasi para dewa. Sekarang, beberapa orang di antara para dewa bersekongkol dengan para iblis. Ini bukan masalah kecil. Lagi pula, Master Aula keempat selalu berselisih dengan Master Aula ketiga. Jika Master Aula ketiga berkolusi dengan Aula Dao Jahat dan menyerang Master Aula keempat, bukankah Master Aula keempat akan berada dalam bahaya? Lagi pula, Master Istana keempat selalu membantunya, jadi Chen Ping tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Master Istana keempat. Master Abadi Yun Miao menatap ekspresi Chen Ping dan berkata dengan ngeri, "Aku sudah menceritakan semua yang kutahu. Mengenai masalah Master Istana ketiga, mustahil bagiku, seorang diaken Istana keenam, untuk mengetahuinya." Ya, Chen Ping mengangguk. Dia juga tahu bahwa mustahil bagi guru abadi Yun Miao ini untuk mengetahui urusan guru istana ketiga, dan mustahil bagi seorang pengikut kecilnya untuk mengetahui masalah yang sangat rahasia ini. Chen Ping mengangkat tangannya, dan seberkas api muncul. Sebelum guru abadi Yun Miao sempat bereaksi, ia telah dikepung oleh api. Terdengar teriakan, dan Li Qingshan serta yang lainnya sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Jika Dewa Yun Miao meninggal, maka mereka akan terbebaskan sepenuhnya. Setelah membunuh Yang Mulia Abadi Yun Miao, Chen Ping memandang Li Qingshan dan berkata, "Dao You, bawa anak buahmu untuk mengumpulkan semua batu abadi yang dimurnikan di alam Yuande. Aku akan menggunakannya untuk kultivasiku. Jangan menambang atau memurnikan batu roh yang tersisa secara sembarangan. Lagi pula, kamu membutuhkan batu roh untuk kultivasi." Li Qingshan dan yang lainnya bukanlah makhluk abadi, jadi mereka tidak dapat menyerap energi abadi di batu abadi untuk berkultivasi. Mereka hanya dapat menyerap energi spiritual. Begitu mereka menerobos alam surgawi dan mencapai tingkatan para dewa abadi yang tersebar, mereka akan mampu menyerap energi abadi. Aku akan mengikuti perintah Yang Mulia Abadi. Li Qingshan mengangguk cepat. Segera, Li Qingshan memimpin semua orang untuk mengumpulkan batu abadi yang dimurnikan untuk Chen Ping. Adapun para pembudidaya iblis itu, Chen Ping tidak membunuh mereka semua. Chen Ping tahu bahwa jika semua iblis dihancurkan, hanya akan ada manusia dan binatang buas di alam Yuande, dan perang pasti akan pecah di antara kedua ras ini. Yang dibutuhkan alam Yuande saat ini adalah keseimbangan antara ketiga ras. Begitu keseimbangan ini rusak, perang akan meletus. Saat Chen Ping sedang menunggu koleksi yang dipamerkan di alam Yuande, Humazi telah bertanya-tanya di surga ketujuh mengenai berita tentang istana Dao Jahat. Pada saat ini, di tepi langit ketujuh, ada kota misterius yang diselimuti kabut kelabu sepanjang tahun, kota angin hitam. Tempat ini seakan terlupakan oleh dunia. Jalanannya dipenuhi suasana muram dan pejalan kaki sepi bagai bintang yang bertaburan di langit malam. Bahkan para pedagang yang berjualan barang dagangannya di sepanjang jalan pun terbungkus jubah hitam tebal, seolah-olah hal ini dapat mengisolasi diri mereka dari bahaya dunia luar. Mereka sengaja merendahkan suara ketika berbicara, karena takut mengganggu bahaya yang mengintai dalam kegelapan. Humazi meringkuk di sudut kedai teh yang bobrok, membawa beberapa batu abadi yang dibawa dari surga keenam. Meskipun kekuatan Humazi telah pulih, ketika ia mencapai tingkat ketujuh, ia menyadari bahwa kekuatannya adalah tingkat terendah di tingkat ketujuh. Humazi tak berani lengah. Matanya memancarkan kewaspadaan dan kecemasan, telinganya tegak, tak melewatkan satu suara pun di kedai teh. Dia telah menunggu di sini selama 3 hari penuh hanya dengan satu tujuan, untuk mencari tahu apa yang terjadi di istana kejahatan surga ketujuh. Humazi tidak berani bertanya sembarangan kepada siapapun, karena takut menjadi sasaran, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk mencari tahu berita. Ia menggenggam erat jimat penyembunyian di tangannya. Jimat ini adalah satu-satunya perlindungannya saat ini.
Jimat ini dapat memblokir aura kultivasinya untuk sementara dan memberinya lebih banyak harapan untuk bertahan hidup di lingkungan berbahaya ini. Ledakan, sebuah suara keras memecah keheningan di kedai teh. Pintu kedai teh ditendang terbuka, dan seorang pria kekar dengan bekas luka mengerikan di wajahnya masuk. Di belakangnya diikuti dua biksu yang juga mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura suram. Humazi segera menundukkan kepalanya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tetapi jari-jarinya diam-diam menggenggam kertas jimat di tangannya, siap menghadapi bahaya apapun yang mungkin terjadi kapan saja. "Bos, berikan aku setoples anggur paling kuat." Scarface berteriak keras dan membanting dompetnya yang menggembung ke atas meja. Suara renyah batu-batu abadi yang beradu di dalam dompet terdengar sangat keras di kedai teh yang tenang ini. Humazi melirik sekilas dari sudut matanya dan melihat sebuah token hitam tergantung di pinggang Scarface. Kata "jahat" yang terukir di token itu persis sama dengan token kuil jahat yang pernah dilihatnya sebelumnya. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa sadar, mengetahui bahwa penantiannya akhirnya membuahkan hasil. Saat itulah, percakapan antara dua biksu di meja sebelah terdengar di telinga Humazi. "Sudah dengar, orang-orang di wihara baru-baru ini mengadakan ceramah, dan banyak biksu datang untuk mendengarkan. Namun, para biksu yang mendengarkan tampaknya telah kehilangan jiwa mereka." Seorang biksu berkata dengan suara rendah. "Set, kecilkan suaramu. Apa menurutmu kita bisa membahas urusan kuil? Terakhir kali, seorang kultivator pengembara terlalu banyak bicara dan ditampar oleh staf kuil." Biksu lain memperingatkan dengan ngeri. "Apa yang kau takutkan? Kudengar orang-orang dari kuil akhir-akhir ini sangat dekat dengan kuil kejahatan." Setelah biksu itu selesai berbicara, ia mencondongkan tubuh ke telinga orang itu dan berbisik, "Sepertinya kuil Dao jahat sedang mencari guci jiwa. Konon guci itu bisa menampung jutaan jiwa. Sepertinya kuil ini punya benda seperti itu." Humazi mendengarkan dengan saksama dan hatinya tenggelam. Kata-kata "guci jiwa" dan "jutaan jiwa" menghantam hatinya bagai palu berat. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan hilangnya arwah anggota keluarga Hu yang ingin diselidikinya? Ia hendak mendengarkan lebih saksama ketika Scarface tiba-tiba melirik ke meja sebelah. Kedua biksu itu langsung diam, membayar tagihan dengan tergesa-gesa, dan meninggalkan kedai teh. Scarface menghabiskan minumannya dan pergi bersama kedua anak buahnya. Hati Humazi tergerak, dan dia tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mengikuti mereka dan mencari tahu kebenaran. Dia mengikutinya dengan tenang dan mengaktifkan simbol penyembunyian untuk menyembunyikan sosoknya. Mengikuti mereka, Humazi melewati beberapa gang sempit yang penuh bau busuk dan dindingnya ditutupi tanaman merambat hitam seperti tentakel kegelapan. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah altar yang terbengkalai. Altar itu ditutupi dengan rune hitam, yang berkelebat dengan cahaya aneh, seolah menyembunyikan rahasia tak berujung. Di tengah altar berdiri sebuah pot tanah liat setinggi setengah manusia. Dari pot itu terdengar jeritan pilu dan pilu dari sebuah jiwa. Suaranya seperti ratapan dari neraka, membuat punggung Humazi terasa dingin. "Apakah semuanya sudah siap?" Seorang biarawan berjubah putih perlahan keluar dari balik altar. Kata "Tuhan" tersulam dengan emas di ujung jubahnya. Dialah yang datang dari kuil. Scarface mengangguk dan mengeluarkan kantong penyimpanan dari dadanya. "Ini ada 500.000 batu abadi. Aku perkirakan sejumlah besar batu abadi akan segera dikirim dari alam bawah. Kapan guci jiwa akan diberikan kepada kita?" Biksu berjubah putih itu mencibir, tawanya dipenuhi hinaan dan ejekan. "Apa terburu-buru? Setelah kepala aula kami mengisi guci jiwa untukmu, beliau tentu akan memberikannya ke aula jalan jahatmu. Ketika saatnya tiba, kau akan menggunakan jiwa rohmu untuk berkultivasi, dan kami akan menggunakan batu abadi untuk berkultivasi. Kami tidak akan ada hubungan apapun. Kuilmu masih lebih cepat mengumpulkan jiwa daripada kami. Kami perlu mengumpulkan jiwa di tempat-tempat yang berkonflik,
tetapi kuilmu bisa menipu para biksu itu untuk membuka altar dan langsung mengambil jiwa mereka. Ketika Humazi mendengar kata-kata ini, tangannya mengepal hingga memutih. Orang-orang di kuil benar-benar melakukan hal yang sangat kotor. Kalian harus tahu bahwa tanpa jiwa mereka, para biksu tidak akan dapat terus berlatih dan meningkatkan kultivasi mereka, yang sama saja dengan kematian. Tepat saat Humazi hendak mengamati lebih dekat guci tembikar di altar, ia tiba-tiba ditemukan. Jimat penyembunyiannya gagal, dan auranya langsung terekspos. WHO, biksu berjubah putih itu tiba-tiba berbalik, tatapannya setajam pedang, dan pedang panjang di tangannya langsung terhunus. Cahaya pedang keemasan menebas ke arah Humazi. Humazi segera mengaktifkan kembali jimat penyembunyian dan menghindari cahaya pedang ke samping. Namun meski begitu, ujung jubah itu tetap terpotong oleh tenaga pedang. Energi pedang itu tampaknya membawa kekuatan yang membakar, menyebabkan kulitnya terasa perih. Ada yang mengintip. Scarface meraung, mengeluarkan rantai hitam, dan mengayunkannya ke arah tempat Humazi bersembunyi. Rantai itu berduri dan terbungkus kabut hitam. Begitu terjerat, jiwa akan tersedot, yang akan menjadi akhir yang lebih mengerikan daripada kematian. Humazi tidak berani melawan dan berbalik serta melarikan diri. Namun, biksu berjubah putih itu sangat cepat. Pedang di tangannya terus berayun dan melesat ke arah Humazi seperti meteor emas, memaksanya untuk menghindar berulang kali. Setiap kali dia menghindar, dia dalam bahaya, dan pakaiannya terpotong oleh energi pedang. Tangkap dia, jangan biarkan dia lolos. Scarface dan anak buahnya menyusul, rantai hitam mereka membentuk jaring besar di udara, menyelimuti Humazi. Rantai itu mengeluarkan bau yang memuakkan, seolah-olah belenggu dari neraka. Humazi mengeluarkan jimat dan melemparkannya ke tanah tanpa ragu. Api keemasan meledak seketika, dan suhu yang membakar mendistorsi udara di sekitarnya. Api itu bagaikan binatang buas yang marah, memaksa mundur para pengejar. Humazi memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki sebuah gang. Gang ini bahkan lebih sempit dan dinding-dindingnya hampir saling menempel. Ia hanya bisa bergerak cepat dengan mencondongkan badan ke samping. Namun setelah berlari beberapa langkah, dia menabrak seseorang. "Kakak, apa yang membuatmu begitu bingung?" Pria itu mengenakan jubah kasar dan tersenyum lembut. Ia tampak seperti pejalan kaki biasa. Tetapi Humazi merasakan hembusan napas yang familiar darinya, hembusan napas yang unik di kuil itu. Humazi terkejut dan berbalik untuk berlari. Pria itu mengangkat tangannya dan menekan bahunya, senyumnya langsung berubah dingin, "Karena kau di sini, tinggallah. Aku akan bertanya apa yang kau dengar." Humazi hanya merasakan bahunya mati rasa, dan suatu kekuatan aneh menembus ke dalam tubuhnya melalui bahunya, menekan kultivasinya. Tubuhnya seakan tertindih gunung raksasa, tak mampu bergerak. Scarface dan biksu berjubah putih pun menyusul dan mengepungnya. "Jadi kau hanya seorang kultivator biasa, dan kau berani memata-matai kuil kami." Biksu berjubah putih itu mengarahkan pedangnya ke leher Humazi. Ujung pedang itu memancarkan cahaya dingin, seolah-olah akan menembus tenggorokannya kapan saja. "Katakan padaku, siapa kau? Mengapa kau diam-diam memata-matai urusan kuil kami?" Humazi menggertakkan giginya dan menolak berbicara. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak hanya tidak akan selamat, tetapi dia akan mengalami kematian yang lebih menyedihkan. Melihat ini, Scarface mengeluarkan belati hitam dengan garis-garis merah tua yang melingkarinya. Garis-garis itu tampak hidup dan terus bergerak. "Kau tidak mau memberitahuku. Kalau begitu jangan salahkan kami karena menggunakan belati pemakan jiwa. Kami akan membiarkanmu merasakan sensasi jiwamu direnggut sedikit demi sedikit." Scarface berkata dengan kejam, mengayunkan belati di tangannya di depan mata Humazi. Bilah dingin itu membuat kulit kepala Humazi mati rasa. Cahaya dingin belati pemakan jiwa hanya berjarak 3 inci dari alis Humazi, dan ujung esnya tampaknya mampu langsung menembus jiwanya.
Ia bahkan bisa dengan jelas merasakan aura dingin yang melahap jiwa pada belati itu, bagaikan binatang buas yang bersembunyi di kegelapan, siap melahapnya kapan saja. Semua rambut di tubuhnya berdiri, dan setiap rambut tampaknya mengirimkan sinyal ketakutan. Jantungnya berdetak tak karuan di dadanya, seakan-akan hendak meledak, dan setiap detaknya disertai rasa takut terhadap kematian. Pada saat kritis ini, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari pintu masuk gang, meledak seperti guntur di udara yang sunyi dan mengenai pergelangan tangan Scarface dengan tepat. Retakan, suara renyah tulang patah terdengar, suaranya tajam dan menusuk, bagai lonceng kematian. Belati pemakan jiwa di tangan Scarface jatuh ke tanah dengan suara, klang, yang keras, yang terdengar sangat tiba-tiba di tengah suasana tegang ini. Dia menutupi pergelangan tangannya yang terkilir dan menjerit dengan suara nyaring, "Siapa?" Suaranya penuh ketakutan dan kemarahan, bagaikan oman binatang buas yang terluka. Humazi tiba-tiba mendongak dan melihat sosok yang familiar berdiri di pintu masuk gang. Kemeja putihnya berkibar lembut tertiup angin, bagaikan bendera yang tak pernah pudar. Ada api hitam putih samar yang berkobar di sekujur tubuhnya. Api itu bagaikan rune misterius, memancarkan aura kuno dan kuat. Itu Chen Ping, yang datang dari alam Yuande. "Chen Ping, kenapa kamu di sini?" Humazi terkejut sekaligus gembira, matanya langsung memerah. Awalnya ia mengira ia akan mati kali ini. Dalam situasi putus asa ini, ia seolah melihat wajah mengerikan sang dewa kematian, dan seluruh sel tubuhnya gemetar putus asa. Tanpa diduga, Chen Ping tiba-tiba muncul, seperti seberkas cahaya di kegelapan, memberinya harapan hidup. Chen Ping tidak menjawab terlebih dahulu, melainkan melirik dingin ke arah 3 orang yang mengelilingi Humazi. Matanya bagaikan es, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat mereka bertiga menggigil tanpa sadar. Melihat ini, biksu berjubah putih itu mencengkeram pedangnya erat-erat dan menerjang Chen Ping. Ekspresi ganas muncul di wajahnya saat ia berteriak, "Orang usil lagi. Bunuh dia bersama-sama." Pedang panjang itu memancarkan cahaya dingin, seperti ular berbisa, dan terbang lurus ke arah wajah Chen Ping. Namun saat hendak menyerahkan pedangnya, Chen Ping mengulurkan 2 jarinya dan menggenggamnya erat. Jari-jari Chen Ping sekeras baja. Sekeras apapun biksu berjubah putih itu mencoba, pedang itu tidak bisa bergerak maju sama sekali. Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum menghina, "Dengan kemampuan sekecil ini, kau berani menggunakan pisau di depanku." Sambil berbicara, dia mengerahkan sedikit tenaga dengan jari-jarinya, dan dengan bunyi, krak, pedang itu langsung patah menjadi 2 bagian. Pedang yang patah itu melengkung di udara lalu jatuh ke tanah dengan suara yang keras. Tak lama kemudian, sebuah bola api menyembur keluar dari telapak tangannya. Api itu bagaikan matahari yang membakar, memancarkan cahaya yang membakar. Dia menepuk pelan dada biksu berjubah putih itu, dan biksu berjubah putih itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya diliputi api. Api langsung melahap tubuhnya, membakarnya hingga tak bisa dikenali. Tubuhnya meliuk dan meronta-ronta di tengah kobaran api, bagai serangga terbang yang terperangkap di lautan api. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi genangan abu, hanya meninggalkan bau terbakar yang menyengat. Scarface dan anak buahnya ketakutan. Wajah mereka memucat dan kaki mereka terus gemetar, seolah-olah mereka akan jatuh ke tanah kapan saja. Mereka berbalik dan ingin berlari, langkah mereka tergesa-gesa dan panik, seolah-olah ada banyak sekali roh jahat yang mengejar mereka. Namun, Chen Ping dengan santai melemparkan 2 rantai api, yang seperti 2 ular api yang lincah dan langsung melilit anggota tubuh mereka. Mereka berjuang mati-matian namun tidak dapat melepaskan diri dari rantai itu dan hanya bisa berteriak putus asa. "Mau lari? Kamu sudah mengajakku." Chen Ping melangkah maju dan menginjak punggung Scarface. Kekuatannya bagaikan gunung yang menekan Scarface, membuatnya sulit bernapas. Wajah Scarface memerah dan matanya dipenuhi ketakutan dan kesakitan.
Katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin dilakukan kuil suci dan kuil jahat dengan bersekongkol satu sama lain? Suara Chen Ping dingin dan kasar, seperti pedang tajam yang menusuk jantung Scarface. Scarface terinjak hingga tidak bisa bernapas, dan setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Chen Ping, dia tidak berani menyembunyikannya lagi. Tubuhnya terus gemetar, air mata menggenang di matanya, dan ia berteriak, "Kukatakan padamu. Kukatakan padamu, kuil ini membantu kami mengumpulkan jiwa, dan kami memberi mereka batu abadi. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi." Suaranya penuh air mata, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Tatapan Chen Ping berubah dingin, dan api menyembur dari telapak tangannya. Api itu bagaikan gelombang pasang, seketika membakar Scarface dan anak buahnya menjadi abu. Udara dipenuhi bau menyengat, bau kematian. Lalu, ia menoleh ke arah Hu Mazi, wajahnya memucat. "Tuan Hu, Anda sungguh cakap, ya. Anda lari ke langit ketujuh tanpa pamit. Dengan kekuatan Anda yang terbatas, saya hampir kehilangan jiwa saya tadi." Ada nada menyalahkan dalam nada bicaranya, tetapi lebih merupakan kekhawatiran terhadap Hu Mazi. Hu Mazi menggaruk kepalanya, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Aku hanya khawatir kau akan khawatir, dan aku juga ingin menemukan jiwa rakyatku sesegera mungkin." Suaranya makin mengecil, seperti suara anak kecil yang baru saja berbuat salah. "Apa kau takut aku khawatir? Kau datang ke tempat berbahaya seperti ini sendirian, itulah yang benar-benar membuatku khawatir." Chen Ping menghela napas dan melembutkan nadanya. "Pertama, ceritakan apa yang kau temukan. Apa sebenarnya yang terjadi?" Matanya penuh kekhawatiran, berharap Hu Mazi dapat menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi secara rinci. Hu Mazi dengan cepat menceritakan semua yang didengarnya di kedai teh dan dilihatnya di altar, terutama insiden kuil yang menggunakan lubang altar untuk mencuri jiwa para biksu. Ia menggertakkan gigi dan berkata, para biksu itu mengira mereka akan mendengarkan ajaran dan praktik, tetapi mereka tidak menyangka akan mati. Jika kita mengetahuinya beberapa hari kemudian, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang jiwanya akan dicuri. Suaranya penuh amarah, bagaikan singa yang sedang marah. Ekspresi wajah Chen Ping menjadi semakin serius. Sebagai organisasi para dewa, kuil itu bahkan melakukan hal-hal seperti bersekongkol dengan iblis dan mencelakai para biksu. Begitu berita itu tersebar, seluruh surga akan bergejolak. Gambaran langit runtuh ke dalam kekacauan muncul dalam pikirannya, dengan banyak sekali pendeta yang terbunuh dalam perang dan orang-orang mengungsi. Dia sangat menyadari keseriusan masalah ini dan harus menghentikan konspirasi kuil tersebut sesegera mungkin. Ayo pergi ke altar pengumpulan jiwa dan cari tahu bagaimana mereka mencuri jiwa. Matanya menampakkan tekad yang kuat, bagaikan gunung yang tak tergoyahkan. Mereka berdua menemukan toko pakaian siap pakai, berganti pakaian dengan jubah hitam kasar yang biasa dikenakan oleh kultivator tingkat 7. Dan menggunakan energi spiritual mereka untuk sedikit mengubah penampilan. Mereka berpura-pura menjadi kultivator biasa yang datang untuk mendengarkan ajaran dan berjalan menuju altar pengumpulan jiwa. Langkahnya mantap dan teguh, dan setiap langkahnya dijalankan dengan mengejar kebenaran dan keteguhan keadilan. Altar pengumpulan jiwa dibangun di atas panggung tinggi di pusat kota angin hitam. Altar itu dipenuhi para kultivator. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator independen yang ingin meningkatkan kultivasi mereka atau bergabung dengan kuil. Wajah mereka penuh dengan antisipasi. Mata mereka mengungkapkan keinginan mereka untuk berlatih spiritual dan harapan mereka untuk mencapai terobosan dalam khotbah ini. Di tengah panggung berdiri seorang biksu berjubah emas, memegang Rui Giok. Ia berkhotbah dengan lantang, "Rekan-rekan Taois, ceramah hari ini bertujuan untuk menarik energi mendalam dari langit dan bumi ke dalam tubuh kalian dan membantu kalian menembus hambatan. Tenangkan pikiran kalian dan ikuti bimbingan saya." Suaranya nyaring dan menular, seolah-olah memiliki kekuatan magis yang dapat memukau para pendeta di sekitarnya.
Chen Ping diam-diam melepaskan jejak kesadaran spiritual, menyapu seluruh platform. Kesadaran spiritualnya seperti tangan tak terlihat, yang dengan lembut menyentuh segala sesuatu di sekitarnya. Tak lama kemudian, ia menyadari ada yang tidak beres. Ada lingkaran rune hitam yang terkubur di bawah platform. Rune-rune itu memancarkan aura aneh, seolah menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Rune tersebut terhubung ke alur tersembunyi di bagian tengah platform, dan terdapat hembusan samar guci jiwa di alur tersebut. Terlebih lagi, Ruyi giok di tangan biksu berjubah emas itu memancarkan aura hipnotis samar, menyebabkan biksu di sekitarnya secara bertahap mengendurkan kewaspadaan mereka. Aura hipnotis itu bagai benang tak kasat mata yang diam-diam melilit para pendeta, membuat mereka tertidur lelap tanpa menyadarinya. Perhatikan ruang di antara alis para pendeta itu. Chen Ping berbicara kepada Humazi dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Suaranya rendah dan misterius, seolah-olah ia takut mengganggu sesuatu. Humazi mengamati dengan saksama dan melihat bahwa dari dahi para biksu yang memejamkan mata dan berkonsentrasi, seberkas benang jiwa berwarna biru muda perlahan melayang keluar, mengikuti arahan Yuruyi dan diam-diam memasuki alur panggung. Benang jiwa itu bagaikan aliran tipis, membawa kekuatan jiwa para pendeta, mengalir perlahan ke jurang gelap. Akan tetapi, para pendeta tidak menyadari hal ini dan masih tenggelam dalam ilusi, mendengarkan khotbah. Ada ekspresi damai di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang bermimpi indah. Menggunakan hipnosis untuk memikat jiwa. Sungguh kejam, Humazi merendahkan suaranya, tinjunya mengepal hingga memutih. Kemarahannya bagaikan gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Dia memikirkan para pendeta tak berdosa yang jiwanya direnggut tanpa ampun oleh kuil, dan hatinya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Biksu berjubah emas itu sepertinya menyadari sesuatu. Matanya menyapu kerumunan dan akhirnya tertuju pada Chen Ping dan Humazi. Secercah kewaspadaan terpancar di matanya, seolah seekor citah yang tajam telah merasakan bahaya di sekitarnya. Kedua rekan Taoisku, mengapa kalian tidak memejamkan mata dan berkonsentrasi? Tidakkah kalian percaya apa yang kukatakan? Suaranya masih keras, tetapi ada sedikit nada mengancam di dalamnya. Hati Chen Ping menegang, dia tahu tindakannya mungkin telah membangkitkan kecurigaan biksu berjubah emas. Namun, ia tidak menunjukkan kepanikan apapun. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, "Rekan Taois, ajaran Anda memang mendalam. Namun, kami masih baru di sini dan masih ragu-ragu tentang metode menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh. Oleh karena itu, kami tidak berani gegabah." Suaranya tenang dan mantap, seperti danau yang tak terduga. Biksu berjubah emas itu menyipitkan matanya sedikit dan menatap ke atas dan ke bawah ke arah Chen Ping dan Humazi, mencoba menemukan kekurangan pada diri mereka. Matanya bagaikan dua pisau tajam, mengamati Chen Ping dan Humazi. "Oh, kalau ada pertanyaan, silakan beritahu saya. Saya mungkin bisa membantu Anda menyelesaikannya." Ada sedikit godaan dalam nada suaranya, seolah-olah dia sedang menunggu Chen Ping dan Humazi menunjukkan kartu mereka. Chen Ping diam-diam memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan biksu berjubah emas itu terus meragukannya, kalau tidak rencana mereka akan gagal. Sebuah ide terlintas di benaknya, dan ia berkata, "Kita pernah mendengar bahwa untuk menarik energi mendalam dari langit dan bumi ke dalam tubuh, seseorang harus terlebih dahulu memurnikan pikiran dan menghilangkan kekotoran. Saya ingin tahu apakah ada metode khusus untuk metode ini." Pertanyaannya tampak biasa saja, tetapi secara cerdik mengalihkan perhatian biksu berjubah emas. Biksu berjubah emas itu mengangguk pelan dan berkata, "Metode pemurnian pikiran berfokus pada penghapusan pikiran-pikiran yang mengganggu dan fokus pada tujuan. Kamu bisa mencoba duduk bermeditasi untuk menenangkan pikiranmu." Suaranya sedikit melunak, dan dia tampak cukup puas dengan pertanyaan Chen Ping. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata,
terima kasih atas bimbingan Anda, rekan Taois. Saya akan duduk bermeditasi dan mengikuti bimbingan Anda. Sambil berbicara, dia menarik lengan baju Humazi, dan mereka berdua menutup mata, berpura-pura sedang bermeditasi. Namun pada kenyataannya, kesadaran spiritual mereka masih memperhatikan dengan saksama setiap gerakan di sekitar mereka. Melihat hal itu, mata sang biksu berjubah emas berbinar puas dan ia melanjutkan khotbahnya. Suaranya bergema di udara bagaikan mantra hipnotis, membuat para pendeta di sekitarnya semakin tenggelam di dalamnya. Dan benang-benang jiwa itu terus melayang keluar dari alis para pendeta dan mengalir ke dalam alur-alur panggung. Waktu berlalu menit demi menit. Chen Ping dan Humazi berpura-pura mendengarkan khotbah, tetapi sebenarnya mereka diam-diam mengamati konspirasi kuil. Mereka menemukan bahwa rune hitam di bawah panggung tampaknya terus-menerus menyerap kekuatan benang jiwa dan kemudian mentransfer kekuatan ini ke guci jiwa. Guci jiwa itu bagaikan lubang tanpa dasar yang terus-menerus melahap jiwa-jiwa tersebut. Jika ini terus berlanjut, saya bertanya-tanya berapa banyak biksu yang akan menderita. Humazi berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Chen Ping, suaranya penuh kekhawatiran. Chen Ping mengangguk sedikit dan berkata, kita harus menemukan cara untuk menghancurkan konspirasi ini sesegera mungkin, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Matanya menampakkan tekad yang kuat, seolah dia siap menghadapi tantangan. Pada saat ini, khotbah biksu berjubah emas tiba-tiba mencapai klimaksnya. Suaranya menjadi lebih bergairah, dan Rui Giok di tangannya memancarkan cahaya yang lebih terang. Cahayanya seterang matahari, sehingga mustahil untuk membuka mata. Pada saat yang sama, jubah emas di tubuhnya bergerak tanpa angin, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menopangnya. Sekarang, aku akan membimbingmu untuk mengalirkan energi surgawi dan bumi yang mendalam ke dalam tubuhmu dan menembus hambatan itu. Biksu berjubah emas itu berteriak keras, suaranya bergema di udara bagaikan guntur. Saat dia selesai berbicara, para kultivator di sekitarnya mulai melatih keterampilan mereka, mencoba menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh mereka. Ada ekspresi antisipasi di wajah mereka, seolah-olah mereka melihat harapan untuk menembus kemacetan. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan selangkah demi selangkah menuju jurang kematian. Di altar pengumpulan jiwa, rune berkelap-kelip dan memancarkan cahaya aneh, seolah menyembunyikan rahasia tak terhitung yang tak diketahui. Sekelompok biksu duduk bersila, ekspresi mereka terfokus dan sedikit fanatik. Mereka semua diselimuti atmosfer misterius dan tenggelam dalam kondisi aneh yang disebut mendengarkan khotbah. Biksu berjubah emas itu menggumamkan sesuatu, dan cahaya Rui Giok itu tiba-tiba membesar, bagaikan matahari kecil yang menyilaukan, begitu terangnya hingga orang tak dapat membuka mata. Hati Chen Ping menegang, firasat buruk muncul di benaknya. Dengan persepsinya yang tajam dan pengalamannya yang kaya, ia langsung menyadari krisis tersebut. Setelah gelombang bimbingan ini selesai, sebagian besar benang jiwa para pendeta yang hadir akan segera diekstraksi. Saat itu, bahkan jika mereka dapat diselamatkan, kecerdasan spiritual para pendeta tersebut akan rusak parah, dan mereka akan menjadi seperti mayat berjalan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Chen Ping dalam hatinya, tatapannya menjadi tegas. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya seperti kolam dingin yang dalam, memperlihatkan ketenangan dan tekad yang tak berujung. Api hitam dan putih tiba-tiba muncul di sekelilingnya, bagaikan gelombang yang dahsyat, seketika melindungi dia dan Humazi di sampingnya. Api hitam putih ini merupakan hasil latihan unik Chen Ping. Api ini mengandung kekuatan dahsyat dan dapat bertahan melawan musuh eksternal maupun menyerang lawan. Pada saat yang sama, Chen Ping memanggil pedang pembunuh naga, yang memancarkan energi pedang tajam. Dia berteriak keras, dan energi pedang yang tajam menyambar alur di tengah panggung bagai kilat. Alurnya tampak biasa saja, tetapi sebenarnya menyimpan misteri. Alur ini merupakan kunci formasi pengumpulan jiwa,
dan terus-menerus menyerap benang-benang jiwa para kultivator. Berhenti. Raungan biksu berjubah emas itu meledak bagai guntur, membuat seluruh altar pengumpulan jiwa berdengung. Meskipun dia buru-buru memblokir energi pedang dengan Jaderuyi, rune hitam di bawah platform retak menjadi beberapa bagian. Benang jiwa yang awalnya melayang menuju alur itu tiba-tiba terhenti sebentar, seolah-olah ada tangan besar tak terlihat yang mencubit tenggorokannya. Para biksu di sekitar terbangun dari keadaan, mendengarkan khotbah. Mereka membuka mata dengan pandangan kosong dan menatap pemandangan mendadak di depan mereka, mata mereka penuh kebingungan. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang tiba-tiba mencoba menyabotase mereka pada momen kritis sebuah terobosan. Melihat hal itu, biksu berjubah emas segera menyingkirkan penampilan lembutnya yang sebelumnya dan ekspresinya langsung berubah menjadi ganas. Dia menunjuk Chen Ping dengan mata terbelalak, suaranya penuh hasutan, "Rekan-rekan Taoisku. Orang ini mungkin mata-mata dari klan iblis. Melihat kita sedang menyerap energi mendalam dari langit dan bumi untuk membantu kita menerobos, dia malah mencoba menyabotase kita. Jelas dia tidak ingin kita meningkatkan kultivasi kita." Begitu kata-kata itu diucapkan, para pendeta yang masih bingung langsung menjadi marah. Mereka yang baru terbangun dari kondisi hipnotis sudah tidak puas dengan kesempatan terobosan yang terputus. Mereka telah menunggu begitu lama untuk terobosan ini, mengerahkan begitu banyak upaya dan kerja keras, tetapi kini mereka gagal di saat-saat terakhir. Bisa dibayangkan kemarahan di hati mereka. Setelah dicap sebagai mata-mata iblis oleh biksu berjubah emas, pandangan mereka terhadap Chen Ping langsung dipenuhi permusuhan, seolah-olah Chen Ping adalah musuh bebuyutan mereka. "Siapa kau? Kenapa kau merusak kebaikan kami?" Seorang pria kekar berjanggut lebat melangkah maju dan membanting kapak besar di tangannya ke tanah, menimbulkan kepulan debu. Kapak raksasa itu memancarkan cahaya dingin, seakan-akan dapat membelah Chen Ping menjadi dua bagian kapan saja. "Kurasa dia hanya iri karena kita bisa mendapat bimbingan dari kuil." Biksu lain berjubah hijau menggemakan hal ini, tangannya sudah memegang pedang di pinggangnya. Selama Chen Ping membuat gerakan sekecil apapun, ia akan langsung menghunus pedang itu. Chen Ping mengerutkan kening dan diam-diam mendesak atas ketidaktahuan orang-orang ini. Dia melangkah maju dan mencoba menjelaskan, "Jangan tertipu." Jaderuyi di tangannya melepaskan aura hipnotis. Rune di bawah platform adalah formasi pengumpul jiwa. Benang jiwamu sedang ditarik ke dalam guci jiwa di alur. Jika kau menunggu lebih lama lagi, jiwamu akan diambil. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, suaranya tenggelam oleh gelombang kutukan. "Omong kosong, kuil ini kan kuil para dewa ortodoks, kok bisa lakuin hal kayak gitu?" Teriak seorang lelaki tua berambut putih dengan mata terbelalak. "Saya pikir kamu takut kalau kami akan lebih kuat darimu setelah kami menerobos, jadi kamu sengaja mengarang kebohongan," kata biksu muda lainnya dengan nada meremehkan. "Saudara-saudara, jangan buang waktu bicara dengannya. Tangkap dia dulu dan serahkan dia ke kuil untuk dimusnahkan." Seseorang di kerumunan berteriak, dan lebih dari selusin biksu bergegas menuju Chen Ping dalam sekejap. Senjata ajaib di tangan mereka memancarkan cahaya dingin, dan fluktuasi energi spiritual bersifat kacau tetapi membawa kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Kebanyakan dari mereka adalah praktisi independen yang telah lama terjebak dalam kebuntuan. Mereka sudah kehilangan akal demi peluang terobosan, dan tidak mau mendengarkan nasihat apapun. Menurut pandangan mereka, Chen Ping adalah pelaku yang menghancurkan masa depan cerah mereka dan harus diadili. Melihat ini, Humazi segera mengeluarkan beberapa jimat pertahanan dan menancapkannya di depannya, sambil berkata dengan nada mendesak, "Chen Ping, sulit menjelaskannya kepada mereka. Orang-orang ini tersihir." Dia tahu betul bahwa para biksu itu sekarang terobsesi dengan terobosan, dan tidak peduli bagaimana Chen Ping menjelaskan, mereka tidak akan mempercayainya. Chen Ping menatap para biksu yang berlari ke arahnya, dan secercah kekecewaan melintas di matanya.
Dia dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang ini, tetapi orang-orang ini bukanlah orang jahat, mereka hanya orang-orang miskin yang tertipu. Dalam mengejar kultivasi yang lebih tinggi, mereka bersedia membayar berapapun harganya, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah terjerumus dalam konspirasi besar. Ia menghindari serangan pedang seorang biksu dengan bergerak menyamping. Pedang itu menyerempet ujung bajunya, menimbulkan embusan angin. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk melepaskan senjata ajaib milik orang lain, dan senjata itu terlempar dari tangannya dan melayang jauh. Chen Ping berteriak lagi, rasakan di antara kedua alismu. Apakah kau merasakan sedikit sensasi geli? Itu tandanya benang jiwa sedang ditarik keluar. Namun yang menanggapinya adalah serangan yang bahkan lebih dahsyat. Seorang pria tua berambut putih mengeluarkan kompas, dan beberapa sinar kemasan keluar dari kompas, menembus titik-titik vital Chen Ping. Sinar cahaya itu mengandung kekuatan yang dahsyat, dan kemanapun ia lewat, udara terbakar dan terdistorsi. Orang tua itu mengutuk, setan ini menyesatkan manusia. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga. Jejak keraguan terakhir di mata Chen Ping memudar. Ia tahu bahwa orang-orang ini telah sepenuhnya dikuasai oleh obsesi untuk menerobos. Bahkan jika ia menyelamatkan mereka saat ini, mereka mungkin akan pergi ke kuil untuk mendengarkan ajaran nanti. Mereka sudah terperangkap dalam dan tidak bisa melepaskan diri. Dia berhenti menghindar, dan api hitam putih di sekelilingnya tiba-tiba menyebar keluar, membentuk penghalang tak terlihat. Penghalang itu tampak tipis, tetapi mengandung kekuatan dahsyat, yang mendorong mundur semua pendeta yang menyerbu beberapa langkah, tetapi tidak melukai mereka sedikit pun. Meskipun Chen Ping marah pada ketidaktahuan para biksu tersebut, dia tetap tidak tega menyakiti mereka. Karena kamu tidak percaya, silakan saja. Suara Chen Ping berubah dingin, tanpa jejak emosi apapun. Bersambung, nantikan kisah berikutnya.